saya Jerry Taufik Zayono, saya dari jurusan D3 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perilaku konsumen itu sendiri. Silakan langsung saja ke materi, let's go. Sekarang saya akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Langsung saja. Yang pertama adalah definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan sebuah proses yang harus dilalui oleh seseorang atau organisasi, mulai dari mencari, pembelian, penggunaan, evaluasi, serta membuang produk atau layanan yang telah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ini adalah definisi perilaku konsumen. Kemudian selanjutnya adalah pengertian perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama, menurut The American Marketing Association atau disingkat dengan TAMA. Menurut TAMA, perilaku konsumen adalah sebuah proses yang bertujuan untuk berbagi interaksi dinamis dari pengaruh serta kesadaran, perilaku, dan juga lingkungan di mana seorang akan melakukan pertukaran aspek kehidupannya. Yang kedua adalah menurut Schiffman dan McCanuk. Perilaku konsumen merupakan sebuah proses yang harus dilakukan oleh pembeli, mulai dari menemukan, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak berdasarkan sesuai dengan konsumsi produk dan layanan, serta gagasan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Yang ketiga adalah menurut Angel, Blackwell, dan Minard. Mereka berasumsi perilaku konsumen adalah sebuah aktivitas yang dilakukan pelaku ekonomi yang terkait dengan produk dan layanan, termasuk proses pengembalian, keputusan yang berfungsi untuk memulai dan sekaligus memantau pembelian. Kegiatan tersebut dimulai dari mencari, mendapatkan, mengkonsumsi, dan sekaligus membuang atau tidak jadi mengenakan produk atau jasa tersebut. Nah, ini adalah pengertian perilaku konsumen menurut para ahli. Kemudian kita masuk ke tahapan pembelian konsumen. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah fase pra-pembelian. Sebelum melakukan kegiatan berbelanja, konsumen akan mencari informasi tentang produk yang ingin mereka beli, misalnya seperti produk kosmetik dan juga makanan. Kemudian masuk ke tahapan pembelian. Setelah fase pra-pembelian, pada tahap ini konsumen akan melakukan kegiatan transaksi dengan produsen, yaitu dengan cara membayar produk yang mereka inginkan. Kemudian adalah fase pasca pembelian. Pada tahap ini, konsumen akan menggunakan atau menikmati produk yang mereka beli dan melakukan evaluasi mengenai rasa dan efek dari produk yang mereka beli. Barulah mereka akan membuang produk tersebut setelah habis terpakai. Nah, di sini adalah tahapan pembelian konsumen. Dan kita masuk ke selanjutnya. Prinsip dalam analisis perilaku konsumen. Pertama ada pendapatan yang terbatas. Hal ini adalah masalah ekonomi bagi konsumen. Untuk menyiasatinya, ia harus berpikir bijak sebelum melakukan kegiatan konsumsi agar terciptanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Jika konsumen butuh meningkatkan konsumen suatu produk, ia tentu perlu mengurangi konsumsi produk lainnya. Kemudian adalah kemampuan konsumen dalam membedakan biaya dan manfaat. Biaya dan manfaat adalah hal penting yang selalu diperhatikan konsumen sebelum membeli suatu produk. Jika ada 2 macam produk dengan harga yang sama, konsumen akan memilih produk dengan manfaat yang lebih besar. Begitupun jika ada 2 macam produk dengan manfaat yang sama, konsumen akan memilih produk dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga adalah adanya hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Terdapat sebuah hukum ekonomi yang memaparkan bahwa semakin banyaknya jumlah produk yang dikonsumsi seseorang, maka semakin kecil kepuasan atau manfaat yang dapat dihasilkan. Jika ada tambahan biaya, konsumen cenderung akan beralih ke produk lain. Dan next, kita masuk ke teori perilaku konsumen. Yang pertama adalah psychological theory. Teori psikologi ini menerangkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan faktor psikologis sangat dipengaruhi dengan adanya pendanaan dari kekuatan lingkungan yang ada di sekitarnya. Di dalam bidang psikologis,
Pembahasan mengenai perilaku konsumen sangatlah kompleks dan bahkan terbilang sangat rumit, karena proses mental tidak bisa diamati ataupun dilihat secara langsung. Kemudian adalah anthropological theory. Teori ini lebih menekankan perilaku pembelian dari sekelompok masyarakat dalam ruang lingkup yang sangat luas, misalnya seperti budaya, kelas sosial, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa setiap konsumen, baik itu individu atau organisasi, akan terus berjuang untuk mendapatkan kepuasan secara maksimal. Mereka akan terus membeli produk tersebut jika mereka merasa puas dengan produk yang mereka konsumsi. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor pengaruh consumer behavior. Yang pertama ada need factor atau faktor kebutuhan. Kebutuhan menjadi faktor utama yang sangat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu barang atau jasa. Pelaku konsumen hanya akan membeli barang yang memang benar-benar dibutuhkan saja, baik itu kebutuhan primer ataupun sekunder. Yang kedua adalah produk quality factor. Tak jarang juga pelaku ekonomi akan memutuskan untuk membeli barang yang ditawarkan karena mereka tergoda dengan kualitas produknya. Jadi, jika mereka tertarik dengan produk yang mereka pikir memiliki kualitas tinggi, maka mereka tidak akan ragu untuk membelinya. Kemudian, yang ketiga adalah price factor atau faktor harga. Harga juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi para pelaku ekonomi untuk dipertimbangkan, karena mereka menganggap bahwa harga akan menjadi parameter yang sangat penting dan akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap konsumen ketika mereka akan membeli produk atau jasa. Yang keempat adalah promotion factor atau faktor promosi. Juga tidak dapat disangkal bahwa iklan atau promosi yang menarik mampu menghipnotis para konsumennya. Jadi, sudah tak heran jika banyak produk yang selalu mencoba untuk memaksimalkan penjualan demi mendapatkan banyak konsumen. Yang kelima adalah environmental factor atau faktor lingkungan. Lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh, karena beberapa orang akan mengubah gaya hidup dan kebutuhan mereka karena pengaruh dari lingkungan atau tempat mereka tinggal. Nah, kemudian kita akan masuk ke pendekatan consumer behavior. Yang pertama adalah ada cardinal approach atau pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal merupakan sebuah pendekatan yang mencakup analisis konsumen berdasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen dapat diukur dengan menggunakan unit-unit tertentu seperti jumlah dan juga harga. Cardinal approach ini juga sering disebut sebagai daya guna marginal. Secara umum terdapat beberapa poin penting dalam pendekatan kardinal. Di antaranya adalah yang pertama, satuan ukur dapat dipakai untuk mengukur kepuasan yang dirasakan para pelanggannya. Yang kedua, jumlah barang yang dikonsumsi sangat berbanding lurus dengan kepuasan dari para pelanggan. Yang ketiga, hukum Gaussian hanya berlaku untuk perilaku konsumen, artinya bahwa kepuasan yang dirasakan konsumen menurun. Dan selanjutnya, tingkat kepuasan konsumen berbanding lurus dengan harga dari suatu produk. Kemudian yang kedua adalah ordinal approach atau pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal merupakan sebuah pendekatan yang berfungsi untuk mengukur kepuasan para pelanggan dengan menggunakan nomor urut atau relatif. Menurut pendekatan ordinal, kegunaan suatu artikel tidak perlu diukur, hanya perlu diketahui bahwa konsumen mampu untuk menciptakan urutan efisiensi tinggi dan rendah yang didapatkan ketika barang-barang tertentu dikonsumsi. Kemudian kita masuk ke jenis perilaku konsumen. Di sini yang pertama adalah perilaku konsumen rasional. Menurut KBBI, rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Dalam melakukan konsumsi, konsumen dapat melakukannya secara rasional. Kegiatan konsumsi yang dilakukan tersebut dapat dikatakan rasional apabila pertama, produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas dan memiliki nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut betul-betul dibutuhkan konsumen, bukan keinginan semata. Yang ketiga, konsumen mempertimbangkan kualitas produk yang terjamin. Dan selanjutnya, konsumen mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi.
Kemudian yang kedua adalah perilaku konsumen irasional. Perlu diketahui bahwa irasional adalah lawan kata dari rasional. Menurut KBBI, irasional berarti tidak berdasarkan akal atau penalaran yang sehat. Ternyata dalam melakukan kegiatan konsumsi, konsumen juga dapat bertindak irasional. Sebuah kegiatan konsumsi dapat dikatakan irasional apabila yang pertama, konsumen membeli produk karena tertarik pada promosi dan iklan, bukan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, konsumen hanya mau menggunakan merek terkenal. Yang ketiga, konsumen membeli produk demi gengsi semata. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya jelaskan tadi. Mungkin apabila ada pertanyaan, mungkin dapat ditulis di kolom komentar. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.